untuk kamu, Ibu Widya, walaupun kamu tahu atau Dedi atau siapa yang tahu tentang misteri. Satu kata buat Hotman Paris, mau bayar orang 5 miliar untuk menangkap saya. Artinya kasus Pina ini banyak sandiwara agar publik itu bisa ditutupi pakai uang. Begitu juga dengan kasus Pina dahulu, ditutup pakai uang. Dulu 2016 lalu ada enggak Anda bicara mengenai kasus Pina? Enggak ada. Itu akun saya yang bernama Anissa07, ya. Akun TikTok saya pada waktu itu 2016 itu Anissa07. Asal Anda tahu, udah saya sentil Anda. Warganet belum tahu kan? Saya juga baru tahu deh Bu Widya. Akun saya yang pertama kali sentil Anda tentang kasus itu. Nah, dalam ucapan-ucapan Hotman Paris, ya, ingin membungkam orang pakai uang. Nih, 5 miliar. Kalau ada yang bisa tahu alamat Widya. Hotman Paris dan kawan-kawan, 5 miliar. Ini boleh di screenshot, boleh dibaca. Ini DM-DM orang. Masuk ke saya. Ya, jadi kita harus paham ya Pak Hotman, kenapa permainan uang lah yang menutupi kasus Pina ini. Meskipun ada pengacara yang lebih handal lagi dari Anda, kalau permainannya pakai uang, tak akan terkuat, semuanya disumpal, termasuk keluarga Pina, ya kan? Saya yang heran, ya, Anda semua menetapkan Peggy Setiawan, kuli bangunan, sebagai tersangka otak pelaku, kata kru-kru Anda, ya. Bagaimana dengan dulu Anda mendapatkan yang namanya hasil visum tentang sperma? Sperma siapa itu, Pak? Hah? Sperma siapa yang ditaruh di tempat Pina? Spermanya siapa? Saya tanya. Ini semuanya ya diskusinya di tempat lain, ditaruhnya di tempat lain, ya kan? Ini udah pembunuhan berencana, Pak Hotman, ya. Jadi kalau benar-benar serius menangani itu, kalau Anda menetapkan seorang kuli bangunan, Peggy Setiawan yang sekarang ini, ya, tuh coba dicek anaknya Pak Cecep, bilang tuh sama uyah-kuyah, apa kerjamu? Kuli bangunan juga, harusnya ditangkap. Itu sampaikan kepada polisi, ya, ketujuh-tujuhnya, ya, membuat pernyataan di atas kertas. Pak polisi, ya, pernyataan di atas kertas itu adalah jebakan. Jebakan ketika mereka masih di dalam jeruji. Itu kasus sajam. Disuruh mengakui yang namanya kasus Pina. Ya. Termasuk sekarang ini, Peggy Setiawan yang kuli bangunan diminta sidik jari tanpa didamping sama siapa-siapa. Itu untuk apa dan untuk apa? Ya kan, untuk menetapkan dia agar lebih kuat. Ya kan? Untuk menetapkan agar lebih kuat gitu, Peggy Setiawan di kuli bangunan sekarang dimintain sidik jari, iya kan? Nah, kalau begitu Pak, mintain tuh sidik jari Peggy Setiawan yang anaknya Pak Cecep, dia juga seorang kuli bangunan, Pak polisi dan Hotman, ya. Kalau memang betul, ya, pernyataan 7 tersangka katanya. Tersangka apa itu Pak? Setahu saya 7 tersangka itu adalah ya kasus senjata tajam. Kasus sajam pada kala itu, ya. Kenapa kok bisa dialihkan menjadi kasusnya pelaku Pina gitu? Ini ya. Makanya kerja jangan mulut tok. Ya. Jangan mulut tok katanya. Kalau saya bilang tak tahu apa-apa, kita tahu, ya. Anda itu dipandang hormat, dipandang kuat karena banyak uang kan, bayaran-bayaran bos Anda kan, Anda juga dibayar kan sama bos-bosnya. Jadi tolonglah Pak, kalau memang ada kata keterangan kepolisian itu yang mengambil gambar itu dari album keluarganya Peggy Setiawan kemarin, ya. Kalau tersangka itu adalah benar-benar Peggy Setiawan kuli bangunan, kenapa Peggy Setiawan anak Pak Cecep kuli bangunan juga nggak ditangkap? Ya kan? Nah,
Yang saya heran bukti-bukti udah banyak ya. Anak bupati juga bilang katanya nggak bisa motor, ternyata bisa motor. Ya, kalau diklarifikasi sama Uya Kuya dia bilang endorse kacamata. Ya, motornya dipinjam dulu, ditaruh di rumah. Percaya nggak orang-orang dengan kata-kata tersebut? Ya kan? Ada lagi Peggy Setiawan anak Pak Cecep ya. Pak Cecepnya nikah umur 12 tahun ya. Saya tanya Pak Hotman sekali lagi, sperma siapa kemarin ditaruh di tubuhnya Pina? Spermanya siapa? Spermanya siapa? Ayo. Ya, kalau benar-benar itu mengusut. Ini kasus, ya semua ini kasus ditutup pakai uang. Anda juga bisa mendampingi si A, si B, si C agar mendapatkan uang. Bilang kalau nggak perlu dibayar. Nggak mungkin kalau nggak dibayar. Pakai uang. Ada yang percaya nggak kalau Hotman Paris nggak dibayar? Kalau Putri nggak dibayar? Nggak mungkin. Itu lagi Putri, ya. Cari sensasi di kasus yang namanya ini, menumbalkan yang namanya Peggy Setiawan agar bisa pasang baliho segede-gedenya di Bandar Lampung, calon wali kota. Kemudian juga Hotman Paris mempromosikan Bandar Lampung, jangan lupa pilih yang namanya Putri, ya kan? Seorang calon wali kota, calon pemimpin Bandar Lampung. Mikir 1000 kali lah. Ya orang-orang apa-apa ini ya dibayar pakai uang, dia bayar pakai uang. Kalau memang Anda itu ya memperadilkan kasus ini, ya tolong Pak. Ya, kalau Peggy Bapak polisi menetapkan Peggy Setiawan yang kuli bangunan, ya itu kan anak Pak Cecep juga kuli bangunan. Jelas-jelas di situ dia ngakui di telepon sama Uya Kuya. Kenapa nggak ini? Jadi dari ijazahnya juga udah dipalsukan, guru-gurunya juga begitu. Ya asli mereka itu sekolah di Cirebon, ya kan? 2013 awalnya. Nah, nggak lucu lah Pak. Ya kemudian ada seorang orang tua dari buronan juga bilang kalau yang namanya anaknya itu 4, 5, gimana? Ya kan? Heran ya, kebal hukum semua orang-orang yang model begini Pak. Mentang-mentang anak pejabat. Kan ya kan? punya duit. Ya kan? Ya, bebas. Bukan kita nggak tahu. Bukan kita nggak tahu. Jadi satu kata buat Hotman Paris ya. Tolong nih ya untuk menangkap Widya aja 5 miliar Anda. Udah cair ya. Setelah klarifikasi situ, setelah klarifikasi ke sini bersama Putri udah cair kan? Tuh gampang kan kalau Hotman Paris tuh diminta 5 miliar kita jatahkan untuk menangkap asalkan tahu Widya itu di mana. Ya enggak? Begini kan? Semuanya pakai uang. Ya kan? Munafik. Nggak usah sok-sok jujur dah. Bilang pakai ini. Ya, banyak orang tuh. Tuh, lihat DM-nya. Ngeri sekali. Atas suruhan Anda kan? Ya kan? Jadi satu kata aja buat Anda. Kalau memang Anda ya mau menetapkan Peggy Setiawan yang kuli bangunan, omongan dari yang namanya polisi tersebut yang memberikan keterangan bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan. Peggy Setiawan kuli bangunan ada 2. Ya kan? Salah satunya anak Pak Cecep. Tolong tuh diciduk. Kenapa Peggy Setiawan yang satu itu? Peggy Setiawan kan ada 2 kuli bangunan. Tuh, kuli bangunan. Anaknya Pak Cecep. Ya, kuli bangunan juga. Itu jelas-jelas dia telepon sama Uya Kuya. Netizen nggak ada teliti. Kalau emang Anda mau menetapkan yang namanya Anda dan Putri, otak pelakunya adalah Peggy Setiawan kuli bangunan. Coba tangkap juga kuli bangunan Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep, sama-sama kuli bangunan kan? Apa susahnya? Katanya banyak uang. Bisa dong. Jangan hanya uangnya digunakan untuk menangkap Widya. Dibilang Widya apa ini? Nah, ini 5 miliar kan? Nggak salah kan saya ngomong? Cair kan? Setelah klarifikasi sana, dampingi orang yang sini, dampingi orang sini, cair kan? Tuh kan? Bilang nggak minta, munafik kau. Kuli bangunan ada 2, ingat. Ya, yang satu anaknya Pak Cecep tuh. Tangkap dia. Paham lo? Teriak-teriak aja.
Gila lu dia aja lu mau bayar. Tuh bayar tuh orang buat nangkap tuh. Anaknya Pak Cecep no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, tadi sudah kita simak bersama pernyataan Bu Widya, bagaimana dia membongkar ada isi percakapan antara Hotman Paris dengan seorang ibu ya, yang menanyakan kalau Anda tahu posisi rumahnya Bu Widya, saya mau ajak ngobrol, saya akan memberikan sejumlah uang, 5 miliar ya. 5 miliar bukan angka yang kecil. Kalau buat saya mungkin bisa bangun rumah lantai 2 atau lantai 3 kali ya. Terus pagar keliling, sampai seindah itu kalau 5 miliar. Ya, saya harus memberikan apresiasi kepada para intelijennya Bu Widya ini yang sangat berani ya. Pantasan orang-orang memberikan julukan kepada Bu Widya ini sebagai intel. Bagaimana tidak, teman-teman? Dia bisa mendapatkan hasil percakapan Hotman Paris dengan seseorang yang dimana mereka menginginkan untuk segera menangkap Bu Widya. Memang kasus ini terkesan dan terlihat sangat terbelit-belit. Bukannya kasus ini susah untuk diungkapkan ya, tapi karena memang orang-orang yang terlibat di dalamnya ini bukan orang sembarang. Orang-orang yang terlibat di dalamnya ini adalah orang-orang yang berduit. Jadi pokok permasalahannya sebenarnya sudah sangat jelas, yaitu bapaknya Eki, Ibtu Rudiana. Cukup dari situ. Dari situ saja seharusnya sudah bisa mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Pertanyaannya adalah, apakah jeruk bisa makan jeruk? Apakah si coklat bisa nangkap si coklat? Kan nggak mungkin ya. Si coklat paling bisa nangkap kuli bangunan. Itu yang bisa mereka lakukan. Kalau si coklat nangkap si coklat, itu pasti dunia akan kiamat. Logika berpikir gue juga diacak-acak. Ya tidak masuk akal ya teman-teman. Setahu saya yang namanya CCTV itu ada yang infrared ya. Itu bisa melihat pada posisi gelap. Jadi sebuah alasan yang diberikan oleh kepolisian saat itu di tahun 2016 itu tidak masuk akal. Apakah mereka menganggap bahwa masyarakat Indonesia itu goblok seperti mereka ya? Sehingga mereka mudah sekali untuk memberikan sebuah informasi yang sangat-sangat konyol, mirip seperti anak kecil. Masa alasan tidak bisa buka CCTV karena gelap? Kemudian alasan kedua katanya tidak ada ahli di Polres Cirebon ketika itu ya yang bisa membuka CCTV. Ya kita anggap saja alasan ini benar ya. Cuman pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketika itu Polres Kota Cirebon tidak bisa mengupayakan ya bahwa di tempat lain atau mungkin di Jakarta adalah orang-orang ahli yang bisa membuka CCTV itu? Apakah tidak ada upaya seperti itu? Jangan mencoba memberikan sebuah alasan yang sebenarnya itu menunjukkan kebodohan kita sendiri. Ya, itu menunjukkan kekonyolan kita sendiri. Pantasan aja kasus ini sampai berlarut-larut hingga 8 tahun. Toh polisinya ketika itu memberikan sebuah alasan yang aneh-aneh. Di lokasi kejadian saja itu terdapat beberapa CCTV. Dari depan, dari samping itu ada semua. Tapi tidak pernah dibuka pada saat persidangan. Atau jangan sampai semua yang mereka lakukan ini sudah direncanakan. Sehingga CCTV yang ada di sekitar itu sudah dirusak sebelum
kejadian itu terjadi. Maka tidak heran ketika saat ini netizen mempertanyakan di manakah CCTV itu, ya tidak ada yang bisa menunjukkan. Semua anggota-anggota si Polda Jawa Barat ini udah terima amplop. Kau pulangkan Polda Jawa Barat amplop yang udah kau terima dari istri bupati atau dari Amplop istri si untuk Rudiana. Kenapa pula bisa si Rudiana ini anaknya yang dibun-bun dia diam? Kan lucu kan? Coba pertanyaan besar ini bagi kalian, catat dulu kalian yang ingin kasus Vina ini dikelarkan dengan secepat-cepat mungkin. Yang terpenting bagiku, bagi semua masyarakat Indonesia, bagi semuanya 290 juta penduduk Indonesia ini menginginkan kalau Peggy yang kalian baru tangkap ini, si kuli bangunan yang miskin kali, keluarkan. Dan 7 tersangka yang sudah kalian tahan selama 8 tahun, yang udah kalian rusak masa remajanya, yang udah kalian hancurkan masa depannya, seharusnya dia gembira ria sama kawan-kawannya kalau tahu ria. Yang ada satu lagi, seharusnya 2 minggu sebelum kalian tangkap dia berumah tangga, tidak berumah tangga, yang sudah kalian hancurkan hidupnya, keluarkan. Dengar Pak Polda Jawa Barat. Jadi Dengar kami itu. semua masyarakat sudah tidak seret lagi dengan polisi. Kayaknya negara ini lebih aman nggak ada polisi. Iya, Kayaknya wajar. lebih cocok negara ini nggak ada polisi. Iya kan, buktinya ini hari ini nggak datang dia. Sesibuk apa rupanya Polda Jawa Barat ini? Oke lah ya, salam waras. Amplop yang udah kau terima, kau pulangkan Polda Jawa Barat. Amplop yang sudah kau terima, kau pulangkan ya. Ini ngeri sekali ya, kalau memang informasi ini benar, bahwa Polda Jawa Barat menerima amplop dari istri bupati. Apakah tujuan untuk menutupi kasus ini? Atau seperti apa? Ya, yang menjadi pertanyaan dari ibu ini terkait dengan kenapa kok bisa ya ayahnya Iki yang merupakan korban pembunuhan tidak pernah melakukan sesuatu tuh, diam-diam saja. Itu pernah saya pertanyakan ya pada video-video saya sebelumnya. Kalau teman-teman mengikuti video saya dari awal tentang kasus Vina ini, teman-teman, memang sangat susah juga ya kalau ketika menyelesaikan sebuah kasus dan uang sangat bekerja di situ. Itu kita mau banting tulang seperti apapun, kasus itu akan tetap seperti itu saja. Tidak akan selesai-selesai. Sidang peradilan dibatalkan. Apakah pihak yang akan dituntut menyusun strategi baru? Bisa jadi. Untuk menetapkan yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan agar kuat. Diminta lebih dulu sidik jarinya. Untuk apa kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Ya. Ini Senin tanggal 24. Sidang pra seperti kata Om Susno Dwaji ya. Itu dibatalkan. Seharusnya rakyat pada mendukung semua, takut ya menghadapi rakyat yang udah sebanyak itu mengawal, ya ta? Atau jangan-jangan hakimnya disusun juga ya, seperti menyusun pemilu. Ya, Bisa kasih jadi. penghargaan dulu kali ya. Bisa benar, bisa Ya, salah. jaksa atau hakim, gitu kan? Nah, makanya kenapa paling bobrok loh Indonesia hukumnya. Sekarang masih ada waktu untuk menyusun strategi kan. Kapan kira-kira sidang itu akan dimulai? Kapan ya? Ya kan? Hari ini aja yang udah ditentukan dibatalkan. Digelarnya batal. Karena Indonesia buktinya semakin belum ada, curiga kan? loh. Ya, semakin curiga, ada apa ini? Ya. Coba pada nyusun strategi baru saya rasa, ya, ini saya rasa menyusun strategi baru, ingin mendapatkan bukti-bukti lagi ya, karena kebirit-birit waktu ya kan, Pak. Kemarin salah satu untuk memperkuat agar Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka, maka ada 4 lembar yang harus disidik jari. Ini tanda kutip buat saya, Pak.
Buat saya Bertanya. tanda kutip sidik jari digunakan untuk apa ya? Coba kita lihat aja nanti, ya. Saya berasumsi kenapa takut menghadapi orang-orang yang di luar ini, atau ya seorang jaksa atau seorang hakim ini diganti, ya menyusun lembaran baru, ya agar kenapa tumbal dari kasus Pina 2018 sampai 2024 itu satu karyawan kuli bangunan. Menangkap seorang kuli bangunan aja butuh waktu 8 tahun, jalan 9 tahun ini. Ya. Hebat. Itu aja ya. Kasus yang namanya Jessica aja ya. Itu satset ya, begitu ketahuan cepet kan kelar. Nah, kenapa yang ini ya beribet amat? Udah siap-siap hari ini ya, semuanya udah pada hadir di situ, ternyata drumnya kosong. Ya nemuin orang-orang yang kalau saya bilang ini pemain semua ya, pemain semua ini orang-orang. Ketika akan menghadapi persidangan, mereka malah tidak ada hadir. Tidak ada yang hadir. Kosong. Kenapa ya? Kemudian dibatalkan itu sidang, ya kan? Saya khawatir itulah sidik jari itu digunakan untuk apa? Untuk menggiring kekuatan agar yang namanya si kuli bangunan atas nama Peggy Setiawan ini ditetapkan jadi tersangka gitu. Ya teman-teman, sebuah keanehan muncul dan ini menjadi pertanyaan besar bagi pengacaranya Peggy Setiawan kuli bangunan ya, di mana beredar sebuah informasi katanya Peggy Setiawan kuli bangunan itu dimintai sidik jari. Sidik jarinya ini yang dirasa aneh dari proses sidik jari adalah lembarannya itu tidak ada tulisan apapun. Ini tentunya menjadi pertanyaan besar. Ada apa? Apakah sesuatu yang dilakukan oleh kepolisian ini adalah bahwa mereka ingin menunjukkan atau mereka ingin mempercepat terkait dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan, biar kasus ini cepat selesai. Tapi mereka lupa bahwa kasus ini sudah terlanjur diikuti oleh netizen seluruh Indonesia. Jadi apapun gerak-gerik yang ditunjukkan oleh kepolisian Polda Jawa Barat pasti akan diketahui oleh mereka. Ya, intelijen yang ditunjukkan oleh netizen ini sangat-sangat dahsyat. Tentunya atau terkhusus di kasus Vina ini. Bayangkan tadi percakapan Hotman Paris dengan seseorang saja bisa didapatkan oleh Bu Widya dengan mudah. Artinya apa? Kalau kita mendukung sebuah kebenaran, maka jalan itu pasti akan terbuka dengan sendirinya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras.